Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semuanya teman-teman. Setelah hampir 30 hari tidak konten, akhirnya konten lagi. Diawali dengan ini, ya jatuh ini anakku nih, bandul. Ini jatuh guys, bandul gue jatuh. Oke, diawali dengan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya penonton. Gua secara pribadi mengucapkan mohon maaf lahir batin. Video ini gua ambil di hari kedua Lebaran. Rencananya sih mau ada keperluan sedikit sambil kita bahas mengenai si Intercom nih. Karena rame banget nih bahas kolom komentar gue di video yang ini nih. Intercom ada dua kan tuh, pertama mulai video unboxing, yang kedua video yang ini. Ini gue ambil jalur ke arah Tangerang. Sekalian kita lihat nih H+2 Lebaran, kondisi pemain inti nih kayak gue yang gak mudik, pemain inti gimana. Kalau tadi siang sih gue sempat keluar makan siang sama keluarga. Itu sih ya cukup macet ya. Pemain-pemain inti yang gak mudik itu pada makan siang. Nah ini kalau malam gimana nih? Oke, balik ke pembahasan utama guys. Masya Allah, ini bulan puasa tahun ini tuh bulan puasa yang cukup complicated buat gua, karena posisinya gua lagi renovasi rumah. Jadi kemarin itu yang rencana awal harusnya gua ke Garut, H-10 Lebaran tuh harusnya gua ke Garut. Tapi karena ya rumah belum beres dan gak bisa ditinggal, malah itu lagi proses finishing ya. Jadi ya udahlah, ngalahin buat rumah dulu dibanding konten. Ngomongin si Gearlix C2 Pro yang gua pakai ini, kemarin itu gua beli di bulan November. Yes, bulan November gue beli ini, November 2025 ya guys. Nah ini bahaya banget ya motor. November 2025 gue beli ini di keranjang kuning, keranjang oranye. Di keranjang oranye. Terus setelah itu pakai ke Puncak terus ke Cianten, Ciletuh. Ini gua lagi di lampu merah BSD Plaza. Dan banyak komentar dari teman-teman di kolom komen. Dari mulai build quality-nya gimana, terus tahan berapa lama, di bawah hujan gimana, ngobrol sambil dengerin musik gimana. Nah itu yang bakal kita bahas nih hari ini, karena itu semua juga udah gue lakuin di si Gearlix C2 Pro. Oke, pertama pendapat pribadi gua tentang intercom ini, si Gearlix C2 Pro ini, dari segi suara ya, dari segi suara dulu nih, karena kan intercom ini sangkut pautnya sama suara kita ya, sama suara boncengers. Si intercom ini kebetulan waktu itu gue beli satu paket, itu satu dipakai istri gua, satu dipakai gua.
Dan kalau dari segi suara sih aman-aman aja, cuman kalau di lalu lintas yang sepi. Tapi kalau lalu lintasnya kayak begini, bocor. Jadi suara kendaraan dari luar itu bukan suara utuh kendaraan ya, tapi noise aja. Ada ya sekitar 20-30% tergantung kondisi lalu lintas. Itu memang bocor ke mikrofon. Waktu itu aja kadang ibu negara komplain, ini berisik apaan sih? Dan ternyata emang suara dari si noise dari luarnya. Itu kalau dari segi suara. Kalau dari segi build quality-nya sih oke-oke aja ya. Gua selama berapa bulan nih? Desember, Januari, Februari, Maret, 4 bulan dipakai hujan-hujanan udah full nonstop dari berangkat sampai tujuan. Habis itu chargingnya juga nggak lama. Dan perlu diketahui, si Gearlink C2 Pro ini belum support fast charging. Itu belum banget guys. Jadi buat kalian yang punya charger fast charging itu hati-hati, karena gue banyak nemuin kasusnya adalah pengen buru-buru si baterai Gearlink itu keisi penuh, dia pakai chargeran handphone yang udah fast charging, jadi itu nggak bisa. Makanya gue masih kerepotan buat bawa adaptor charger buat si Gearlink C2 Pro yang biasa, yang 12 volt doang, nggak fast charging kayak gitu. Itu hati-hati. Terus dari segi baterai, dulu kita berapa lama ya ke Ciletuh ya bun ya? Belum nyasarnya, belum hujan-hujanannya, kurang lebih 10 jam sih waktu itu gua nonstop. Ini aman-aman aja. Dan waktu itu pas gua cek di handphone Maps, itu kebacanya masih sisa 30%. Setelah 10 jam nonstop ini gua pakai, tapi nggak gua pakai musik ya. Cuman gua pakai buat connect suara Google Map ke intercom gua. Habis itu ya dipakai kita ngobrol aja di jalan. Itu kurang lebih 10 jam dari BSD ke Geopark Ciletuh sampai ke lokasi itu masih sisa 30%. Kalau dicoba musik berbarengan sama sama ngobrol, dia akan apa sih ini disebutnya ya, gue kurang paham bahasa audio ya. Tapi kalau kita ngomong, si musiknya itu bakal turun suara volumenya. Kalau di gua ya, sejauh ini sih nggak ada masalah untuk sharing musik. Cuman ya itu, ada problemnya itu kadang connect ke gua doang, kadang connect ke istri gua doang. Tuh kalau buat musik, gue juga sama kok ngendalain. Ya kalau gua sih wajar-wajar aja, karena kan ini intercom under GoPay ya, dan dia sistemnya Bluetooth. Bluetoothnya kalau nggak salah 5.0. Jadi kalau buat gua sama istri buat motoran begini ya cukup aja. Cuman kalau buat riding, misalkan gua touring sama temen gua sama-sama pakai Gearlink, itu belum gua coba sama sekali. Kalau di si kartu panduannya dan lain sebagainya, dia sih ngeklaim itu sampai 800 meter kalau nggak salah loh ya. Kalau salah mohon dikoreksi. 800 meter itu hampir 1 kilo ya berarti. Dan buat soal ketahanan dari hujan sih
dia aman ya, karena kan dari segi build quality-nya dia juga rapat rapat banget. Terus beberapa port yang buat ngecas, buat connect ke si apa namanya, ke si kabel intercomnya juga dia udah rapat banget. Dan waktu itu pun gue pakai saat hujan deras di arah ke Geopark. Dari Ciantan gue sempat ngeres, abis itu hujan-hujanan lagi, ya itu gue pakai tuh. Jadi buat gue itu ya cukup lah, build quality-nya bagus, lumayan lah, nggak yang spesial banget. Sejauh ini masih aman-aman aja, suara juga masih aman-aman aja. Cuma memang namanya intercom Bluetooth kayak begini, dia nggak sama yang intercom jaringannya mesh. Kalau mesh ya ada Retouch X9 ya kalau nggak salah. Itu bagus tuh guys, gue juga pengen tuh. Cuman harganya masih belum masuk. Harga sama budgetnya masih belum masuk. Jadi kalau buat intercom Bluetooth di harga under gope, ini cukup sih buat gue ya. Buat gue cukup banget, saat ini cukup ya. Belum ada masalah apa-apa. Tapi buat kalian yang punya budget lebih, gue saranin sih mending beli yang mesh ya, yang jaringannya mesh bukan Bluetooth. Karena satu, suaranya walaupun itu akan lebih jernih kalian ngomong. Ini walaupun gue boncengan ya sama bini gue, kalau kondisi jalannya lagi rame, apalagi banyak motor knalpot racing, rame lah intinya, ya apa adanya. Kedengeran tapi tipis suaranya. Karena gitu tadi gue bilang noise-nya dia masih bocor ke dalam. Kalau dari segi pengecasan sih dia ya kalau dari baru sih 2 sampai 5 jam. Tapi kalau udah dipakai sih tergantung kabel yang kalian pakai ya, sama adapter yang kalian pakai. Ini gue kalau charge itu gue pakai adapternya si Samsung zaman dulu tuh. Nah kayak gitu guys. Jadi buat si intercomnya itu. Nah ini juga kondisi gue lagi flu banget, karena kemarin di H-5 lebaran gue ngedrop. Ya capek. Jadi bener-bener bed rest, maksimalin buat hari H Idul Fitrinya. Jadi gitu guys ya, ngomongin intercom. Kalian mau beli ini buat yang budgetnya sama kayak gua, under gope, itu gua sih masih bilang cukup ya. Kalau buat boncengan berdua gini, gua rasa gua masih bisa bilang cukup. Tapi kalau buat connecting sama rider itu belum gue coba. Gua pun milik si Gearlek ini bener-bener nyari pendapat dulu dari teman-teman gue yang udah lebih dulu pakai intercom. Ya gue sih pengennya nanti ganti ya, kalau ada rezeki ya ganti pakai yang mesh. Kalau jaringannya mesh itu kayak ini, jadinya kayak HT. Iya, kalian tahu kan HT itu yang biasa buat komunikasi itu. Nah itu ketika kita ngomong kan, dia berdasarkan transmitter jaringan atau sinyal udara kan, sinyal radio lah kayak gitu. Ya kalau buat depan belakang begini enak nih ngobrol, pasti jelas banget kayak ngobrol biasa aja. Untuk suara musiknya gimana bang? Kemarin juga kalau nggak salah ada yang nanya kayak gitu. Untuk suara musiknya bagus. Menurut gua bagus ya. Nggak yang spesial banget, bagus. Nggak sember. Ini yang penting gitu sih kalau gua. Nggak sember. Jadi ya lumayan lah buat musik juga. Kemarin tuh pas musim hujan, bahkan awal-awal bulan Ramadan itu kan hujan terus tuh.
Dari awal-awal bulan Ramadan sampai pertengahan, bahkan sampai mau ke Lebaran juga masih ada hujan-hujannya, walaupun udah mulai ada panas. Nah itu kalau gue berangkat kerja gue pakai nih hujan-hujanan juga, pulangnya juga hujan-hujanan gue pakai karena kan apalagi pas pulang ya, gue butuh banget, ngantuk. Udah sama kita dalam kondisi puasa kan, dari sahur itu nggak tidur lagi, terus langsung berangkat kerja, pulang dikasih hujan, wah itu ngantuknya luar biasa guys. Dan si suara musiknya juga lumayan banget. Oh ya, terus ada lagi nih. Apa aja yang gue inget ya, gue sampein aja pokoknya, review apa adanya. Kalau nyambung ke iPhone untuk connect Bluetoothnya itu susah guys. Tapi kalau ke Android gampang. Tapi kalau ke iPhone itu rada susah. Iya, kadang dia kebaca si jaringan Bluetoothnya, kadang enggak. Ini kita mau lurus apa belok kiri? Lurus. Ini sih sebenarnya gue cuma muter doang ya guys, mumpung ada waktu. Mau ya udah, kangen motoran soalnya gue sama bini gue. Motoran itu pas puasa ya paling keluar sore nyari takjil, motoran. Di tempat kita sebenarnya banyak juga, lumayan banyak takjil, tapi kadang begitu ya apa, manjangin waktu. Nyarinya jauh kemana gitu. Oke, jadi kesimpulannya buat intercom ini, si Gearlink C2 Pro buat disebutnya apa ya, budget pelajar cukup lah, cukup banget, cukup untuk buat kita komunikasi sama boncengan ya. Kalau buat sama rider, karena gue belum coba, jadi gue belum tahu gimana. Nah, tapi tadi gue di awal gue bilang, tapi itu gue aja ngobrol sama bini gue, sama istri gue di belakang, di boncengan sama gue itu kadang kalah suaranya sama noise. Dan gue jarang pakai fitur ngedengerin musik bareng sambil ngobrol. Jadi gue kalau udah ngobrol aja, nggak ada sekalian dengerin musik atau apa, ribet. Kalau gue orangnya nggak mau ribet. Dan dari segi build quality cukup oke, karena ini udah 4 bulan gua dipakai. Hujan-hujanan ekstrim pun, hujan gede segala macam itu masih alhamdulillah masih kepake. Terus dipakai nonstop, karena pas gue berhenti pun, misal gue berhenti pakai jas hujan atau apa, itu ini intercom kan nggak mungkin gue matiin, gue hidupin lagi, ribet konekinnya lagi. 10 jaman itu masih aman, nggak ada trouble dan lain sebagainya. Bahkan ini hampir 1 bulan nggak dipakai, masih aman-aman aja. Palingan nih yang harus dicek juga nih, kayak di mikrofonnya kan ada, kalau kita busahnya kita buka tuh ada dua bagian, belakang sama depan. Nah yang depannya itu ada lubang buat kita ngomong. Ya paling kalau kebalik, kalau kita ngomong nggak kedengeran, itu aja sih. Dia juga kalau nggak dicas-cas itu berapa ribu jam gitu, berapa ratus jam gitu di awetnya si baterainya. Ini kan gue intercom dari awal puasa aja sering gue pakai. Habis itu helm gue rapihin, gue pindah rumah dan lain sebagainya. Sampai hari ini gue ngonten lagi, itu baru nggak gue cas sama sekali, benar-benar nggak gue cas. Pengalihan arus lalu lintas, ini mau kemana mobilnya? Gak punya sen, iya mobil doang bagus. Kalau emang mau ke kanan kan ngesen. Akhirnya gue di kanan, gue nggak tahu, gue udah ini nih. Nah, tadi terang sekarang gelap nih, gue muter doang ini sebenarnya. Ya, yang tembusnya langsung lampu merah. Sorry guys ya, gue lagi pilek nih. Jadi gitu guys ya. Silakan kalau kalian mau pilih Gearlink C2 Pro. Kalau
Kalau kalian punya pilihan lain dari merek lain yang menurut kalian sama, ya silakan. Kalau gua karena makainya ini, ya udah gua review apa adanya. Begini ya begini, gitu guys ya. Jadi gua rasa cukup ya. Beberapa pertanyaan juga udah gua bahas di barusan tuh konten gua. Sisanya ya gua ngomongin lebaran paling nih. Agak panjang dikit ya karena gue juga baru pertama kali lagi ngonten dan masih berjuang di tengah persaingan. Tapi gue apa adanya. Di konten gue yang terakhir tuh 2 viewsnya ya nggak banyak, tapi cukup lah, lumayan, nggak apa-apa. Namanya juga proses itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Gua tetap berusaha mencoba menyajikan video, memberikan informasi dengan baik, dengan informatif. Ya jadi ya udah. Ini gua agak was-was guys ya, karena jalanannya sepi. Ini H+2 lebaran ya guys, tanggal 22. Tadi mau ngonten kemarin tuh pas hari lebaran gua. Hujan. Baru hari ini aja udah langitnya udah banyak kilap-kilap petir. Ngomongin lebaran juga gua nggak mudik. Mudik gua terlalu jauh. Dari rumah gua ke rumah mertua itu 15 menit paling. Nggak ada yang buka noh, sepi. 15 menitan. Mau mudik ya nggak punya kampung, kampungnya memang udah sekarang di tengah-tengah kota. Pengen mudik gitu ya kan, punya kampung. Banyak yang tutup lah lebaran begini mah. Buka juga ya, buka juga dari pagi kan mereka. Buka dari pagi terus ya jam segini udah pasti tutup lah. Harum segar nasi campur spesial B2. Gimana kalian puasanya? Lancar ya pasti. Gue pun kemarin dalam kondisi sakit, alhamdulillah. Waduh, alhamdulillah masih tetap Allah kasih kuat puasa. Walaupun pas begitu buka puasa, ya sebenarnya sih puasa itu nggak boleh dipaksain ya, apalagi kalau dalam kondisi sakit. Bahkan diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Cuma karena posisinya juga gue sakit kan nggak ngapa-ngapain kan, ya udah mendingan gue puasa. Dan pas buka alhamdulillah tuh dikasih seger. Abis itu menjelang malam balik lagi dah demamnya, balik lagi dah batuknya. Mobil mau kemana sih mobil? Udah ketahuan rame ya, nggak bakal ada tempat belok. Ini makin kesini makin banyak B2-nya di sini ya. Iya no. King Pop Makassar itu barusan sebelah kiri juga banyak banget B2-nya. Iya, kanan apalagi. Emang kan setahu aku sebelah kanan. Ini makin kesini sebelah kiri makin banyak. Jadi ini kemungkinan yang apa namanya, yang lagi pada lebaran nih. Ya saudara-saudara kita setanah air ini.
Udah sampai sini, ambil kiri. Gak ada. Jadi guys, ini si ibu negara ini lagi pengen baso karena dari lebaran dia belum ngebaso. SD City guys, hidup di tengah kota. Kita ambil lurus deh ya. Ngejauh-jauhin aja gua mau guys ini. Selamat menikmati aja. Iya, selamat menikmati aja ya konten-konten gua. Oh, udah ya, gitu aja dulu ya guys ya. Aduh, ini juga udah agak malam, gue juga belum makan nih sama ibu negara, belum makan berat. Jadi terima kasih buat kalian yang tetap di channel ini. Ini juga udah gerimis-gerimis nih guys, gerimis-gerimis lagi aja nih. Ini si intercom diuji lagi aja nih, basah-basahan. Jadi gua rasa hari ini itu aja cukup perkontenan gue setelah hampir 1 bulan, 27 harian, karena gue terakhir konten itu sebelum puasa kalau nggak salah ya. Konten yang ya itu kan awal puasa nih, konten gue kan ada yang lagi gue mau kontrol rumah tuh, lagi renovasi. Jadi dari jalur BSD Cisauk gua pamit undur diri. Terima kasih buat kalian yang udah nontonin channel gua, dan buat kalian juga yang udah subscribe, terima kasih banyak. Di hari yang baik ini gue ucapkan sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan buat yang teman-teman yang mudik, selalu utamakan keselamatan, kesehatan. Kalau kalau capek ngaso aja. Ya, itu aja. Gua pamit. Sudah terlalu panjang videonya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.